Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang Creating Brand Equity chapter 11. Yang pertama, ada How Does Branding Work? How does branding work itu keterampilan yang paling khas saat ini adalah kemampuan mereka untuk menciptakan, mempertahankan, meningkatkan. Branding memang jalan panjang. Branding butuh waktu lama serta konsistensi yang luar biasa. Namun, branding yang berhasil akan mengalirkan kesuksesan yang bertahan lama. Tempo dulu, organisasi bisnis bisa mengalirkan kas dengan konsep marketing mix, yaitu produk, ke price, ke place, ke promotion, dan ke purchase. Brand terdiri dari 3 hal pokok, yaitu brand awareness, perceived quality, dan brand association. Ketiga hal ini merupakan faktor penentu dari loyalitas pelanggan akan sebuah merek. Dan brand loyalty tersebut ternyata berefek positif dan sangat signifikan terhadap purchase atau penjualan. Selanjutnya ada the rule of brand. Merek adalah produk atau layanan yang membantu organisasi membedakan produk atau layanan mereka dari orang lain. Peran merek menjadi sangat penting bagi organisasi karena menerjemahkannya menjadi loyalitas dan margin yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Selanjutnya ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam pemilihan elemen merek. Yang pertama, harus mudah diingat. Artinya elemen merek ini yang dipilih hendaknya yang mudah diingat oleh orang. Yang disebut atau diucapkan, simbol, logo, nama yang digunakan hendaknya lebih menarik atau unik. Yang kedua, memiliki makna. Artinya, elemen merek ini hendaknya mengandung sebuah makna maupun penjelasan atau deskripsi dari produk. Diharapkan makna ini dapat mempengaruhi konsumen untuk mengkonsumsi produk tersebut. Yang ketiga, harus menarik dan lucu. Pendekatan lain untuk menarik perhatian konsumen adalah dengan variasi elemen merek yang unik, lucu, pemilihan elemen yang kaya akan visualisasi dan imajinasi. Dalam hal ini, akan menonjolkan desain yang lebih menarik dan lucu dan menambahkan minat dari konsumen yang lainnya. Selanjutnya ada bagi produsen atau penjual. Yang pertama, memudahkan penjual untuk memproses pesanan dan menelusuri masalah yang timbul. Yang kedua, sebagai perlindungan hukum terhadap ciri khas produk sehingga tidak ada produk lain yang meniru. Yang ketiga, membantu penjual dalam melakukan segmentasi pasar. Yang keempat, membantu penjual dalam menarik pelanggan atau konsumen yang setia dan yang menguntungkan. Yang kelima, membantu membangun citra perusahaan atau produsen jika merek tersebut menimbulkan persepsi positif di masyarakat. Yang keenam, mengidentifikasi produk dalam perdagangan. Yang ketujuh, mengidentifikasi keunggulan produk yang dimiliki yang membedakan produk tersebut dengan produk yang lain, terutama produk saingan. Selanjutnya, the scope of branding. Brand adalah nama, simbol, desain, atau kombinasi dari ketiganya yang menjadi identitas dari suatu produk atau jasa dari perusahaan. Ada berbagai macam karakteristik dari brand. Yang pertama, membantu proses penjualan atau pemasaran. Yang kedua, berkaitan dengan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk dan layanan yang diyakini dapat memenuhi kebutuhan dan memuaskan mereka. Yang ketiga, sebagai salah satu proses diferensiasi. Dan yang terakhir adalah branding, usaha untuk memperkuat posisi produk di benak konsumen dengan cara menambah ekuitas dari nama sekumpulan produk. Selanjutnya, ruang lingkup merek. Ruang lingkup manajemen brand adalah kegiatan manajemen kampanye produk dan layanan di mana tahap-tahapnya adalah yang pertama, brand recognition. Pada tahap ini, sebuah brand memasuki tahap di mana pengenalan produk baru menjadi produk familiar di mata publik. Brand ini akan muncul dengan frekuensi sering dengan tema sama dan berulang-ulang kali supaya mudah diingat oleh banyak konsumen. Yang kedua, brand preference. Tahap ini, konsumen telah berpengalaman dengan produk pilihannya. Konsumen akan lebih cenderung mencoba produk lainnya. Pengalaman mencoba produk baru akan membantu konsumen memperoleh kepuasan. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat inovasi produk baru dan meningkatkan kualitas untuk mempertahankan para pelanggannya. Yang ketiga, ada brand insistence. Terjadi ketika konsumen mengambil keputusan bulat untuk mengkonsumsi suatu produk untuk kesekian kalinya.
Kepuasan yang didapat dari penggunaan beberapa produk dalam suatu brand menyebabkan tumbuhnya kepercayaan konsumen pada produsen. Yang terakhir ada lovely brand atau brand satisfied. Konsumen ini benar-benar puas terhadap pengalaman yang dialami berulang-ulang dari penggunaan suatu produk dalam brand yang sama. Selanjutnya ada defining brand equity. Brand equity atau ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan layanan dengan konsumen. Ini dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasakan, dan bertindak sehubungan dengan merek, serta harga pangsa pasar dan profitabilitas dan diperintahkannya. Yang pertama, ada consumer-based brand equity memiliki efek diferensial pengetahuan mereka terhadap respons konsumen terhadap pemasaran merek tersebut. Kemampuan untuk suatu produk dan cara itu dipasarkan ketika merek identifikasi daripada ketika tidak diidentifikasi. Yang kedua, a brand promise. Visi pemasar tentang apa yang harus dilakukan dan dilakukan mereka bagi konsumen. Janji merek Virgin adalah memasukkan kategori-kategori di mana kebutuhan pelanggan tidak terpenuhi dengan baik, melakukan hal-hal yang berbeda, semuanya dengan cara yang lebih baik dan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya saya Adelina akan meneruskan presentasi chapter 11. Di slide ini ada brand equity models, brand asset valuator. Jadi ada 4 komponen utama ekuitas merek menurut BAV atau brand asset valuator. Yang pertama, diferensiasi energi, yaitu mengukur sejauh mana suatu merek dilihat. Lalu relevan, yaitu mengukur kesesuaian dan luasnya daya tarik merek. Kemudian esteem, yaitu mengukur persepsi kualitas dan kesetiaan. Dan yang terakhir, knowledge, yaitu mengukur seberapa sadar dan akrab konsumen dengan merek. Brands. Keberhasilan suatu merek tercermin dalam 3 ukuran hal penting. Ada power, prediksi pangsa volume merek. Ada premium, kemampuan merek untuk memerintahkan harga premium relatif terhadap kategori. Lalu ada potential, yaitu probabilitas bahwa suatu merek membutuhkan pembagian nilai. Brand resonance model. Menciptakan ekuitas merek yang signifikan membutuhkan puncak piramida merek. Ada brand salience, brand performance, brand judgment, brand feelings, dan brand resonance. Building brand equity. Choosing brand element. Elemen merek adalah perangkat yang dapat memiliki merek dagang yang mengidentifikasi dan membedakan merek. Brand element choice kriteria. Ada 6 kriteria untuk memilih elemen merek. Yang pertama, memorable atau mudah diingat. Yang kedua, bermakna. Yang ketiga, disukai. Yang keempat, dapat ditransfer. Yang kelima, adaptable atau dapat atau mudah beradaptasi. Lalu yang terakhir, protectable atau dilindungi. Designing holistic marketing activities. Merek tidak dibangun hanya oleh iklan. Pelanggan mengetahui merek melalui serangkaian kontak dan titik sentuh, pengamatan dan penggunaan pribadi, dari mulut ke mulut, interaksi dengan personel perusahaan, pengalaman online atau telepon, dan transaksi pembayaran. Kontak merek adalah setiap pengalaman yang mengandung informasi, baik positif atau negatif, yang dimiliki pelanggan atau calon pelanggan dengan merek, kategori produknya, atau pasarnya. Leveraging secondary association. Asosiasi merek sekunder ini dapat menghubungkan merek dengan sumber seperti perusahaan itu sendiri, dalam kurung melalui strategi branding, ke negara atau wilayah geografis lainnya, dalam kurung melalui identifikasi asal produk, dan ke saluran distribusi melalui strategi saluran, juga mengenai merek lain. Selanjutnya ada internal branding. Internal branding terdiri dari kegiatan
dan proses yang membantu menginformasikan dan menginspirasi karyawan tentang merek. Pemasar holistik harus melangkah lebih jauh dan melatih serta mendorong distributor dan dealer untuk melayani pelanggan mereka dengan baik. Beberapa prinsip penting untuk branding internal adalah: pertama, pilih momen yang tepat. Kedua, pemasaran internal dan eksternal. Tiga, membawa merek hidup untuk karyawan. Empat, tetap sederhana. Selanjutnya ada measuring brand equity, bagaimana kita mengukur ekuitas merek. Pendekatan tidak langsung menilai potensi sumber ekuitas merek dengan mengidentifikasi dan melacak struktur pengetahuan merek konsumen. Audit merek penting untuk yang pertama, pelacak merek untuk yang terakhir. Pertama ada brand audit. Serangkaian prosedur terfokus untuk menilai kesehatan mereka, mengungkap sumber ekuitas mereknya, dan menyarankan cara untuk meningkatkan ekuitasnya. Brand tracking. Merek menggunakan audit mereka sebagai input untuk mengumpulkan data kuantitatif dari konsumen dari waktu ke waktu, memberikan informasi dasar yang konsisten tentang kinerja merek dan program pemasaran. Managing brand equity. Yang pertama ada brand reinforcement. Pemasaran dapat memperkuat ekuitas merek dengan secara konsisten menyampaikan makna merek dalam hal produk apa yang diwakilinya. Kedua ada brand revitalization. Setiap perkembangan baru dalam lingkungan pemasaran dapat mempengaruhi kekayaan merek. Devising a branding strategy. Strategi branding perusahaan sering disebut arsitektur mereknya, mencerminkan jumlah dan sifat elemen merek yang sama dan berbeda. Memutuskan cara merek produk baru sangat penting. Perusahaan memiliki 3 pilihan utama. Yang pertama, perusahaan dapat mengembangkan elemen merek baru untuk produk baru. Kedua, dapat menerapkan beberapa elemen merek yang ada. Ketiga, dapat menggunakan kombinasi elemen merek baru dan yang Ya, di slide selanjutnya ada branding decision, yaitu terdiri dua. Pertama itu strategis branding alternatif, kekuatan yang kuat sehingga hampir tidak ada yang tidak bermerek. Ada dua strategi umum yang populer, yaitu pertama, nama merek keluarga individual atau terpisah. Kedua, itu payung perusahaan atau nama merek perusahaan. Ketiga itu ada sub merek. Yang selanjutnya ada house of brand versus branded house. Penggunaan nama merek di individu atau keluarga terpisah telah disebut sebagai strategi rumah merek. Sedangkan pengguna paying nama perusahaan atau merek perusahaan adalah strategi rumah merek. Selanjutnya ada brand portfolios. Portofolio merek adalah serangkaian semua merek dan lini merek yang ditawarkan perusahaan untuk dijual dalam kategori atau segmen pasar tertentu. Beberapa alasan lain untuk memperkenalkan beberapa merek dalam kategori meliputi: pertama itu meningkatkan kehadiran rak dan ketergantungan pengecer di toko. Kedua itu ada menarik konsumen mencari varietas yang mungkin telah beralih ke merek lain. Ketiga itu meningkatkan persaingan internal di dalam perusahaan. Keempat itu ada menghasilkan skala ekonomi yang menguntungkan dalam periklanan, permulaan, dan distribusi fisik. Ya, selanjutnya ada brand extension, yaitu ada advantage of brand extension. Dua keuntungan utama dari perluasan merek adalah bahwa mereka dapat memfasilitasi penerimaan produk baru dan memberikan umpan balik positif kepada merek dan perusahaan induk. Pertama, itu peluang yang lebih baik dari kesuksesan produk.
kedua ada efek umpan balik positif. Selanjutnya ada disadvantage of brand extension. Pada sisi negatifnya, ekstensi garis dapat menyebabkan nama merek menjadi kurang kuat diidentifikasikan dengan satu produk. Customer equity, konsep yang melengkapi ekuitas merek dan mencerminkan jumlah nilai seumur hidup sewa pelanggan untuk Growth strategies. Pertama, membentuk pasar saham. Kedua, mencari konsumen dan stakeholder yang berkomitmen. Ketiga, mengembangkan kekuatan brand dengan maksimal. Keempat, menginovasikan produk, pelayanan, dan pengalaman yang baru. Kelima, melakukan ekspansi secara internasional. Growing the core. Buat produk inti menjadi sejelas mungkin agar konsumen tertarik. Kedua, distribusi produk sesuai dengan pangsang pasar. Ketiga, tawarkan produk inti dengan cara yang menarik. Selanjutnya ada competitive strategies for market leaders. Market leaders itu memiliki pangsa pasar terbesar dan biasanya memimpin dalam melakukan perubahan harga, pengenalan produk baru, cakupan distribusi, dan intensitas promosi. Strateginya adalah menaikkan jumlah permintaan dalam pasar, menarik konsumen baru, meningkatkan frekuensi menggunakan produk tersebut, lindungi market share, proactive marketing, responsive anticipation, untuk melihat kebutuhan konsumen di masa yang akan datang, creative anticipation untuk merancang inovasi baru, dan yang terakhir ada defensive marketing, tujuannya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya serangan dari pihak luar dan mengarahkan serangan itu ke area yang kurang terancam. Selanjutnya ada competitive strategies for market leaders. Meningkatkan market share dikarenakan biaya untuk membeli market share melalui akuisisi itu lebih tinggi daripada nilai pendapatannya, maka perusahaan harus mempertimbangkan 4 faktor utama, yaitu yang pertama, kemungkinan memprovokasi aksi antitrust, yang kedua, biaya ekonomi, yang ketiga, bahaya mengejar kegiatan pemasaran yang salah, yang terakhir, efek peningkatan pangsa pasar pada kualitas aktual dengan persepsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagan yang ada di sini. Yang pertama, ada position defense, yaitu posisi pertahanan yang berarti menempati posisi yang paling diinginkan dalam pikiran konsumen, membuat merek hampir tidak bisa tembus. Yang kedua, ada flank defense. Pemimpin pasar harus mendirikan pos-pos terdepan untuk melindungi garis depan yang lemah atau mendukung kemungkinan serangan count. Yang ketiga ada preemptive defense. Manuver yang lebih agresif adalah menyerang terlebih dahulu, mungkin dengan aksi gerilya di seluruh pasar, memukul satu pesaing di sini, yang lain di sana, dan menjaga keseimbangan semua orang. Selanjutnya ada counter-offensive defense. Dalam serangan balik, pemimpin pasar dapat menemui penyerang itu secara frontal dan menyerang sisinya atau melancarkan gerakan menjepit sehingga penyerang harus mundur untuk mempertahankan diri. Selanjutnya ada mobile defense. Dalam pertahanan bergerak, pemimpin membentang wilayah kekuasaannya di atas wilayah-wilayah baru melalui perluasan pasar dan diversifikasi pasar. Yang terakhir ada contraction defense. Kadang-kadang perusahaan besar tidak bisa lagi mempertahankan semua wilayah mereka. Dalam contraction yang direncanakan juga disebut penarikan strategis, mereka melampiaskan atau melepaskan pasar yang lebih lemah dan mengembalikan sumber daya kepada orang yang lebih kuat. Selanjutnya ada market challenger strategies. Market challenger bisa memikirkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama,
dapat menyerang pemimpin pasar. Yang kedua, dapat menyerang perusahaan yang sama yang tidak melakukan pekerjaan dan kurang dibiayai. Yang terakhir, dapat menyerang perusahaan lokal dan regional yang dapat menyerang status quo. Slide selanjutnya ada marketing channel strategis, di mana di grafik tersebut dipusatkan pada strategic objektif marketing leader. Dalam bagian itu menjelaskan bahwa marketing challenge, terus lalu ada pertama yaitu langsung ke frontal attack, kedua itu ada kita memutarkan bagaimana siklus marketing strategisnya itu. Lalu ada slide selanjutnya ada market follower strategis. Ada 3 bagian yaitu cloner. Yang pertama itu cloner, mengikuti produk, nama dan kesamaran pemimpin pasar dengan sedikit variasi. Perusahaan teknologi seiring dituduh melakukan cloner. Yang kedua itu ada imitator, yaitu menyalin beberapa hal dari pemimpin pasar tapi membedakan dalam hal kemasan, iklan, dan harga. Yang ketiga itu adapter, mengambil produk pemimpin pasar kemudian menyesuaikan atau meningkatkan produknya. Slide selanjutnya ada marketing strategis, yaitu menjadi leader di pasar yang kecil. Perusahaan dengan saham rendah dari total pasar dapat sangat menguntungkan. Contohnya seperti pedagang-pedagang kecil di luar. Langsung ada nice special rules, yaitu ada end user specialist. Perusahaan mengkhususkan dalam satu jenis pelanggan, yaitu pemakaian akhir vertical level. Terus selanjutnya ada spesialis. Perusahaan mengkhususkan pada beberapa tingkat vertikal dari rantai distribusi. Produksi customer size specialist. Perusahaan berkonsentrasi pada pelanggan kecil, menengah, ataupun besar. Selanjutnya ada market niche strategis. Yang pertama ada geographic specialist. Perusahaan ini menjual barang hanya pada suatu wilayah tertentu di dunia. Yang kedua ada job shop specialist. Perusahaan menyesuaikan produk untuk pelanggan individu. Yang ketiga ada channel specialist. Perusahaan mengkhususkan diri pada pelayanan satu saluran distribusi. Yang selanjutnya ada product life cycle marketing strategies. Suatu produk memiliki siklus hidup menegaskan 4 hal, yaitu yang pertama, produk memiliki hidup terbatas atau limited life. Yang kedua, penjualan produk melewati tahap-tahap yang berbeda, masing-masing memberikan tantangan, peluang, dan masalah yang berbeda kepada penjual. Yang ketiga, keuntungan naik dan turun pada berbagai tahap siklus hidup produk. Yang keempat, produk memerlukan perbedaan dalam pemasaran keuangan, manufaktur, pembelian, dan SDM pada setiap siklus hidup produk. Selanjutnya ada Product Life Cycle Marketing Strategies. Yang pertama, tahapan PLC, Introduction atau pengenalan. Pada tahap pengenalan, tidak ada keuntungan yang diperoleh dan pengeluaran promosi memiliki rasio tertinggi terhadap penjualan karena yang pertama, menginformasikan konsumen potensial. Yang kedua, menginduksi uji coba produk. Yang ketiga, distribusi di outlet retail. Kelebihan pionir usaha, yang pertama, nama mereknya diingat. Yang kedua, menetapkan atribut kelas produk, meraih lebih banyak pengguna di tengah pasar. Selanjutnya, saya Adelina akan meneruskan pembahasan tentang Product Lifecycle Marketing Strategies. Kekurangan pionir usaha. Yang pertama, imitator bisa melampaui inovator. Kemudian, jika kepemimpinan pasar hilang, akan sulit untuk kembali lagi. Selanjutnya ada growth atau pertumbuhan. Untuk mempertahankan pertumbuhan pangsa pasar, perusahaan harus, yang pertama, meningkatkan kualitas produk dan menambahkan fitur baru dan meningkatkannya. Yang kedua, menambahkan model baru dan produk flanker untuk melindungi produk utama. Yang ketiga, memasuki pangsa pasar baru. Yang keempat, menambahkan cakupan distribusi dan memasuki saluran distribusi baru. Yang kelima, menggeser kesadaran dan komunikasi percobaan ke preferensi dan komunikasi kesetiaan.
Dan yang terakhir, menurunkan harga untuk menarik pembeli yang sensitif terhadap harga puncak. Ada 3 cara mengubah arah merek. Yang pertama, memodifikasi pasar. Yang kedua, memodifikasi produk. Yang ketiga, product life cycle marketing strategies decline atau penurunan. Penurunan penjualan karena sejumlah alasan, termasuk kemajuan teknologi, pergeseran selera konsumen, dan meningkatnya persaingan dalam dan luar negeri, menghilangkan produk-produk lemah, harvesting, dan divestasi. Pemasaran dalam area yang pertumbuhan ekonominya lambat bisa, yang pertama, mengeksplorasi sisi positif dari peningkatan investasi, lalu lebih dekat dengan pelanggan, kemudian tingkat lokasi anggaran, dan yang terakhir mengajukan proposisi nilai yang paling menarik.